ujian Tuhan tidaklah berat, cuma iman kita saja yang lemah. Saya ulangi ya, menyikapi corona ini. Ombaknya tidak besar kok, cuma perahu kita yang kecil. Ujian Tuhan tidaklah berat, cuma iman kita saja yang terlalu lemah. Toh kemudian Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada sebuah kaum melampaui batas kemampuannya. Saya yakin ini masih di dalam wilayah yang kita mampu kok itu. Yang kita mampu. Jadi kemudian saya pengennya kita menyikapinya begini. Kalau kemudian katakanlah hari ini bumi itu di lockdown ya. Banyak daerah-daerah yang di lockdown, walaupun di Indonesia ini masih simpang siur lockdown apa enggak itu. Kalau seandainya di lockdown gitu saja cukup saya katakan begini. Kan yang di lockdown hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Saya ulangi. Yang di lockdown itu hanya bumi. Langit masih terbuka luas untuk kita. Semoga kita bisa lebih rajin mengetuk pintu langit dengan sholat dan doa. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang di lockdown itu hanya bumi, langitnya masih terbuka luas. Kalau kemudian buminya di lockdown, maka perbanyaklah minta kepada langit karena langitnya masih terbuka. Jadi kenapa Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan amaroni rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah, supaya kita lebih banyak mengetuk pintu langit. Ketika bumi ini di lockdown, maka kita harus memperbanyak mengetuk pintu langit. Kenapa? Walaupun bumi di lockdown, langit masih terbuka. Lah kita hari ini panik dengan isu lockdown, tapi lupa bahwa kemudian langit ini masih terbuka lebar. Maka bagaimana kemudian hari ini kita mempunyai keyakinan bahwa kemudian Allah memberikan masalah hari ini berupa virus corona ini, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Keren kan? Jangan menangis karena corona, tapi menangislah karena dosa. Ketika ketok-ketok ini yang untuk ngundang itu, tombol itu, tapi nggak bisa sama sekali. Tanzani minta mudah-mudahan Queen. Saya dari aneh. Iya, ini di bawah kanan saya ketuk. Ini nggak mau diketuk sama sekali. Nggak mau diketuk sama sekali dia. Jadi ya ini saya mau add beliaunya, tapi HP saya ini nggak bisa nge-add itu loh. Ini yang tombol yang biasanya saya ngajak orang pojok itu sama sekali nggak bisa dipencet. HP ini cross matamu, iPhone yo cross. Aduh, ini bukan di sinyalnya. Kalau sinyalnya sangat bagus. HP saya ini error. Jadi diketuk yang ini sama sekali nggak mau muncul. Coba kalau Ustadz Yusuf siapa tahu bergabung, bisa bergabung langsung, kan bisa nih muncul tuh di layar, minta bergabung gitu loh. Kok rasa 11 ya? Ustadz, di mana Ustadz? Saya terganggu, sorry.
Bauri IG-nya dulu. Biasa aku HP Cina, matane HP Cina ya dudu yo ngenyek. Aduh, ini kalau mau live bareng mesti terkendala gini. Aduh, ini loh diketok yang pojok belas raisoy. Aduh, HP ini jalur adik Gus, jalur ganti bunda, HP ini jalur ganti bunda. Wah, repot lagi. Malah iki saya itu mau add Ustadz Yusuf Mansur itu loh, kok ininya susah amat. Dan Ustadz Yusuf Mansur biasanya komentar juga nggak komentar, jangan-jangan orangnya tidur ini. Ustadz, di mana kamu Ustadz? Tuan Guru. Jadi the power of la haula wala quwata illa billah itu adalah selain ikhtiar zahir yang kita lakukan, tentunya kita harus memperbanyak ikhtiar secara batin. Ikhtiar batinnya ya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini mah error HP-nya, nggak bisa diketok sama sekali ini. Nah, ini kalau saya ketok itu malah pindah kamera belakang. Kakak nopo di HP niki. Atau gini, yang di Instagram mana UYM anak UYM. Yang di Instagram dimatiin dulu Pak ya. Udah Ustaz, ketemu Ustaz. Ayo Ustaz, diterima Ustaz itu. Akhirnya kena juga. Susah amat mau masuk. Mana Gus? Sehat Ustaz. Bahasa Jawa tah? Enggak, bahasa Indonesia. Oh iya, di Facebook lihat Ustaz Yusuf Mansur melalui. Masya Allah. Saya lagi di kamar ini. Sehat. Sehat. Jadi ini ada banyak pertanyaan Ustaz, bagaimana kita menghadapi musibah ini. Makanya kemudian muncul apa namanya kalimat the power of la haula wala quwata illa billah. Wow, keren itu. Keren. Jangannya Ustaz, sebelum kita baca pertanyaan. Ya gini, kalau dapat musibah itu bergembira. Karena ketika kita musibah nanti dapat banyak sekali keberuntungan dan keberkahan. Saya nyiriin banget tuh, begitu ada yang gak enak aja, besokannya enak gitu. Nyiriin banget. Ya kan ada orang hilang pekerjaan, habis itu malah jadi pengusaha. Ya, orang misalkan ketipu, besoknya Masya Allah jadi orang kaya gitu. Saya kalau ada penipu ke pondok itu saya bilang sama Bunda, nggak apa-apa kalau kita ditipu orang itu tanda-tanda kita mau kaya. Iya benar. Kita ke masjid hilang sepeda, dapat motor. Kita ke masjid hilang motor, insya Allah diomelin bini. Biasanya kan orang itu kalau kita dapat musibah itu kalau bahasa orang Jawa gonduk Ustaz. Apa itu? Gonduk itu situasi di mana gelo campur kagol, mangker, tur ngempet miso. Wah. Roaming. Pokoknya perasaan yang campur aduk lah. Iya. Campur aduk. Saya seneng bener nih bisa live bareng sama Gus Miftah nih. Kayak ngimpi. Ini yang di Facebook ini lebih dari 4.500 nih. Waduh. Allahumma sholli wa sallim barangkali wa alihi. Tuh ada yang bilang tuh kalau yang hilang bocornya gimana? Iya itu berarti kesempatan dapat lagi. Iya. Yang baru. Katanya nunggu tanggal 29 Juni ya. Istri saya dengar loh. Ini juga ada Bunda lah di sini. Halo Bun, assalamualaikum Bun. Bunda, assalamualaikum Ustaz Bunda. Waalaikumsalam kata Bunda Ustaz. Bunda sehat ya? Alhamdulillah minggu depan insya Allah kemo lagi. Ya, yang penting seneng ya kan? Iya.
Kata Bu Ira itu buat kalau di depan kamera malu, tapi kalau di kamar malu-maluin. iya. Kenapa saya kemudian ngambil tema ini, the power of la haula wala quwata illa billah, kuat menghadapi musibah? Karena kalau saya melihat sohib saya, guru saya di medsos itu yang paling sabar menghadapi musibah itu salah satunya Ustaz Yusuf Mansur. Makanya ini kawan-kawan pengen tahu ini rahasia sabarnya itu gimana Ustaz? Pencitraan, Gus. Aslinya Tadi kan saya bilang, ini kan yang di lockdown cuma buminya, langitnya masih terbuka kok. Allah. Yang di lockdown cuma bumi, langitnya masih terbuka. Allah. Yang kalau berbicara soal itu, ini yang paling jago guru saya Ustaz Yusuf Mansur. Maka kita dikasih tips. Waduh, enggak. Terbalik. Terbalik. Posisi saja di bawah kok, ente di atas tuh. Enggak ada. Semuanya mengakui Ustaz Yusuf Mansur itu guru kita semuanya. Kita doakan ya Ustaz Yusuf Mansur panjang umur, murah rezeki ya. Amin. Dan tetap isti. Apa tuh? Oh, ikatan suami takut istri. Iya. Karena saya melihat begini, kalau Ustadz Yusuf Mansur ini kawan-kawan ya, kalau dihujat macam-macam itu malah hujatannya diposting kemudian dikasih komentar bahkan didoakan. Nah ini tidak semua orang bisa Ustadz. Iya. Iya karena minta ilmunya ini. Ya pokoknya setiap kita dianterin yang gak enak, kalau kita lihat dengan frekuensi mata batin, kita sesungguhnya lagi dianterin keberkahan. Jadi kenapa kemudian kita jadi gundah, jadi gulana, jadi gelisah, jadi khawatir? Enggak, senang aja. Senang. Alhamdulillah gitu. Dan itu kan belajarnya dari Gus Miftah. Wah, kalau saya dulu sering mengatakan begini, kalau ada orang saya harus muji Gus Miftah supaya dapat kacamata. dikirim. Kalau dulu saya sering mengatakan begini, kalau ada orang lain membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa kekurangan kita saja dibicarakan, apalagi kelebihan kita. Wah, top. Kalau konsep saya ketika membaca kitab hikam itu kan ada bahasa begini Ustaz ya. Arih nafsaka minat tadbir. Hidup itu nggak usah pakai ngatur, kata orang Jawa. Ngatur. Maka saya sering mengatakan kepada para santri begini. Manusia itu kan hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian manusia itu sebenarnya hakikatnya bisa, maka seharusnya dokter tuh nggak boleh sakit. Kenapa? Karena dokter bisa menyembuhkan orang lain. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Karena guru pekerjaannya mencerdaskan anak orang lain. Iya benar. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang tidak pintar. Iya. Tapi dan biasanya kalau udah begitu kalau memang manusia gedenya pintar sendiri. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya kuli bangunan tuh rumahnya paling bagus, Ustaz. Iya. Kalau Ustaz gimana nih, Ustaz? Ya ini kan soal frekuensi, Gus. Jadi kita mesti belajar nyetel kuping. Karena kita nggak bisa nyetel mulut orang. Ya, yang kita bisa adalah nyetel kuping kita, nyetel mata kita. Jadi ketika kita ngelihat rumah kontrakan yang kecil, kalau kita nggak nyetel mata kita, maka kontrakan itu tambah sempit. Tapi ketika kita setel mata kita lihat dengan frekuensi futuristik iman, ya, kita lihat bahwa rumah ini baiti jannati dan besok bakal jadi rumah yang paling gede, paling bagus. Maka kita langsung masuk ke rumah kontrakan itu dengan frekuensi yang udah berbeda. Masya Allah. Kita hilang motor, begitu hilang motor, mata kita setel untuk ngelihat Camry. Maka kita jadi senyum kan? Betul nggak? Betul. Nggak ada cerita kita bersedih. Apa yang kita sedihin? Kata istri kita, kok abang nggak sedih? Lah, lu nggak lihat itu ada Camry baru? Gitu. Malah lu orang kosong, motor hilang, Camry baru, lu gila lu. Ya karena kita udah ngelihatnya dengan mata iman, futuristik iman. Terus kita nih dibilang nih, bego lu gitu. Nah ketika dibilang bodoh lu, blow on lu gitu, itu nyampe ke kuping kita bunyinya apa? S2 dong. Gitu.
S1 dong, kuliah dong gitu. Terus kita dibilang nih sama orang, jelek gitu. Nah tapi begitu nyampe ke kuping, bentuknya apa? Lu nyisir dong. Asik. Dari dulu saya nggak bisa ngejar gondrongnya Gus Miftah, nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Kalau bisa, Ustadz tuh malah gundul. Jadi kalau duet bisa ada muncul duet GG. Gundul dan gondrong. Jadi kalau begini, nah kalau saya bilang begini kayak Ustadz Yusuf Mansur ini, uang 100.000 itu mau diinjak-injak kayak apa, itu tidak akan mengurangi nilai 100.000-nya. Allahumma sholli wa sallim barangkali wala. Mau dikencingi kucing, mau dikencingi kambing, tetap nilainya 100.000. Sementara uang 1.000 itu maupun mau dinaik-naikkan kayak apapun, itu tidak akan menambah nilai dari 1.000 itu. Nah, makanya kalau sering saya tanya sama istri itu, Bunda pilih mana? Uang 1.000 bau parfum atau uang 100.000 bau kencing kambing? Tetap aja pilih 100.000. Bener. Karena Bunda udah gak bisa nyium. Aku nyium Gus Miftah terus. Makanya kalau kita hari ini menghadapi virus seperti ini, sikap seperti apa yang paling pas Ustadz untuk kita Ustadz? Sebenarnya kan kita mesti terima kasih sama Allah ya. Wabah yang dikasih, bencana yang dikasih ini yang tidak langsung mematikan. Ada spare waktu. Kalaupun kita dipilih oleh Allah sebagai yang mati, sebagai yang kena. Coba kalau misalkan satu ini serentak, mana bisa kita bertobat? Mana bisa ada persiapan lah. Umpama nggak ada kesempatan. Nah, makanya kan fokus kita sebenarnya kan harusnya bukan ke coronanya, kita ke istri kita yang lagi marah sama kita itu dia. Makanya jangan berdiam diri di rumah ya negatif corona, positif hamil Ustaz. Jadi Gus, kalau orang fokusnya kepada corona, nanti yang makin terlalu banyak peraturan, makin terlalu ngapain? Karena ada coronanya, takkan corona, pada yang mengatur corona siapa yang kena, bukan kepada corona siapa yang gitu loh. Ini masalah buat kita dengan duit. Tapi fokus kita pada yang hilang itu. Kita lapor polisi sini, kita ngejar sono, ngejar sini. Malah tambah banyak hilang. Kenapa banyak hilangnya? Hilang duit. Konsentrasi kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa duit nih kau tarik lagi? Kita wudhu, ya nggak? Terus kita bilang sama Allah, nggak lama ditekan duitnya. Iya, kok tahu? Sama. Kirain mau ganti sama. Nih, dompetnya dia muncul, padahal kan kita nggak nyari. Ini malaikat Allah diundang dengan sebab zikir kita. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam, beliau di laut. Konsentrasi dia ke jalan keluar. Mau jalan keluar kemana? Orang di dalam nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada martu ya Allah siapin plat gitu misalnya di kantong dia. Enggak, kasih dia ke siapa? Menempatkan dia di itu. Akhirnya Allah naikin. Yang harus kita ikutin itu. Kita corona mulu. Yang terjadi itu saya bilang jadi tambah banyak. Kita jadi nisu-nisu itu belanjaan, semprotin itu belanjaan sampai pelangnya kan. Nah, ya
Makanya kan jadi oke lah itu ikhtiar, tapi maksud saya kalau konsentrasi sikitnya kerugian kita. Ya, ada pesan dari Allah. Apa sih kita sebelum ngomong kuatil bila ya, ada kemudian di lantai kita. Oke, ada genangan air nih di ubin kita, di lantai kita. Biasa, bukan temukan penyebabnya, melainkan keringin. Padahal si lantai kamu basah itu, lu lihat dong atas lu, karbelak, apa gentengnya bocor lah, putus sambungannya, ada tetangga yang begini begitu. Itunya dulu benahin penyebabnya. Kalau penyebabnya dibenahi, kering sendiri, kenapa? Katri, kita nggak benahin genteng. Saya sering mengatakan begini Ustaz, saya sering oleh Allah itu jangan lempar batu. Anjing itu kalau dilempar batu, ya itu apanya? Batunya, bukan yang ngelempar. Karena darah anjing, jadi saya sering lempar anjing Ustaz. Jadi kalau dilempar batu, yang dilempar batu, itu yang dilihat batunya. Padahal dikasih masalah oleh Allah itu harusnya sebab dilempar kering. Yang dikejar bukan ceweknya. Wah, Laila Majnun. Yang dilihat Laila aja. Pemahaman dari Allah tadi ya. Seperti itu, Gus. Dan memang kan ini menjadi sebuah tawaran dari Allah kan. Kenapa? Ketika kamu susah, gundah gulana, apa sih? Kan pengalihan yang hebat sekali. Duit kita nggak mikirin hilang kerjaan, kita nggak mikirin hilang karir. Posisi dihina. Jiki akhirnya salah satunya kalau ada orang bilang itulah bedanya kita lihat ini mati Robika. oh iya Rob. Lah kalau kita ya teriak. Bilang sama istrinya, kalau kau begitu, Mbak, ibu buktinya apa? Mampu ngasih kita makanan. Sumbanglah, karena barangkali dia gak mau. lawan Oh ini ada pertanyaannya Ustaz. Ya. Banyak banget ini. Pertanyaan yang apa? Nah, dari
si Wabi masih saja mohon penjelasan etika. Ya, Gus aja yang jawab. Mas Ahmad, ada itikaf untuk Jumat di masjid. Tapi untuk Ustadz Yusuf, pertanyaannya tadi pertanyaan ini, musibah ini kaitannya dengan akrodo ang diberi fa inna lahu dari Facebook. Pandangan Ustaz tentang ayat kaitannya dengan corona. Ini yang Aduh, ini ahli corona. enggak, ini Gus Miftah jawabannya top terus. Ini saya sering banget dulu ketika mendengar kajian Ustadz itu, wah apa itu? Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dulu Ustadz sering banget, Waman arada mahisatan dongka. Iya benar. Suruh yang kiamati amal. Itu Ustadz. Arada an dziklahu ma'isyatan dongka syuruh yaumal qiyamah. Silakan Gus, jelaskan. Ya, Mana harta sudah jelas. loh, ayatnya. Saya punya pengalaman kita yang dulu saya pernah bilang kalau Ustadz masih Oh iya, iya. Kawan kita itu Crazy Reds dari Priok. Keren tuh, orang kaya. Beliau biasanya apa, amalannya apa, kok kamu bisa kaya? Dan ternyata waktu itu beliau jawab, amalan saya sederhana. Dana kok Gus. Saya berusaha sopir di perusahaan itu. Iya. Angkat menjadi supervisor, manager, direktur sampai akhirnya pemilik perusahaan. Dari office boy malah office boy, kemudian sopir, supervisor, manager. Saya tanya, ini amalan kamu Apa amalan? sampai luar biasa seperti dia bilang, saya itu juga nggak tahu banget soal agama, tapi saya pernah di prima kiai saya setiap habis sholat saya diperintah baca Al-Quran. Allah. Mana istiqomah? Habis sholat saya baca Yasin, itu saja. Ngeri Satu tapi sampai mata. Di setiap habis sholat hanya seorang office boy, bahkan pernah direndahkan sama atasannya ketika jadi sopir dan lain sebagainya. Itu Masya Allah, sekarang Ustaz, aduh rumahnya kayak showroom Ustaz. saya udah lihat tuh. Arti beramal baca Yasin, tetapi barangkali keyakinannya berbeda Ustaz ya. Yakinnya ini Ustaz. Bisa juga begitu, bisa juga ya aneh ya. Banyaknya jamaah gitu kan. Terus banyaknya yang menunggu kita, jadwal sono jadwal sini, yang mendoakan itu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama keluarga kan, papa
paling 200, 300, Gus Miftah push sampai IG, di Facebook 9.000. Tahu nggak kenapa? Saya tanya tuh ke istri kan, ke Wirda, tahu nggak kenapa? Kenapa Pak? Sekarang yang mulai panen si Wirda ini sama Kumi. Jadi selalu dari jalan manapun dengan cara manapun tetap selalu. Yes, misalkan perhatikan deh, apakah dia kekurangan? Enggak. Ternyata pada detik-detik dia kehilangan motor, istrinya hamil. Kan 100% juga, gitu kan? Saya sama Ustadz ini loh, selalu ada sitif di balik kekurangan yang ada. Penghibur hati. Gini ya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu dosa. Melupakan Ustadz Mansur, mana bisa? Ulangi. Melupakan melupakan orang Ustadz Mansur, mana bisa? Saya normal ini. Karena selalu ada si positif. Ketama istri itu Iran banyak hujatan kan yang menurut saya udah di luar logika. Tapi dengan membalas, mereplay hujatan mereka dengan doa, posting di Instagram itu kan bagi saya subhanallah Ustaz. Salim barakallahu. Iya. Makanya ini bener the real guru kita ya ini. Contoh ketika saya dilaporkan, ini contoh aja. Habis waktu itu sampai 8 kepolisian dilaporkan, kurang lebih aja, mulai dari Baras, Polda, tim Polda DIY, Polres Solo, Jakarta ya, kemudian Bogor, kemudian mana lagi tuh banyak. Medan. Ya betul, Medan. Dan ada lagi di Jabar, udah mulai dengar saya ada di Jabar. Saya bilang sama diri saya dan sama, ya inilah ibadahnya kita. Ibadah kita ini BAP. Ini kita diperiksa. Ibadah kita ini adalah kita menerima segala macam ucapan gak enak. Ibadah kita ini adalah ibadah. Ada tertinggi angka dan sabar. Bahwa ada rencana Allah yang bakal luar biasa, yang bakal pada satu masa. Jadi udah meningkat nih, wah gitu, udah kayaknya posisi saya kejepit. Dan saya kan nggak pernah berhasrat cerita kayak begini. Nih cerita kayak begini, saya kan jadi bela diri, jadi pengen dialem. Balas pantun. Saya bilang, tukang bohong. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan besok nggak bohong lagi gitu. Nggak gimana? Dan saya menjadi kita sarapan di hotel. Kita bilang sama Ustadz, gimana Ustadz kasusnya? Dan waktu itu Ustadz bilang, doain saja. Saya yang salah. Waktu itu gitu. Kira-kira tahun 2008 susin apa segala macam kan memang nggak tahu lah. Allah pilihin kan menguji kita toh. Dari 2014, 2015. Isinya kasus sana sini kasus terus. Gus Miftah mau bagus, doain aja gitu aja. Kemudian izin Allah SWT jalan, dan teman-teman gue jalan riado apa segala macam doain. Tiba-tiba nih ada satu hari pengen kita ekonomi umat jaya, pengen punya gitu ya, punya perbankan, punya
kita. Selain apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain, apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain. Ya udah gitu. Tiba-tiba saya dipanggil sama Bank Indonesia. Pak Ustadz, ini kita udah mau final, mau ngumumin siapa yang berhak nih 2018. Dan untuk final rapat, kita mau ngasih tahu ada satu hal dilakukan oleh semua calon penerbit imani. Hadirlah saya waktu itu hari Jumat. Jumat mungkin 5-10 perusahaan. Wah, itu orang-orang gede semua ada. BI ini salah satu petinggi omongan begini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah dikumpulin di ruangan ini, hari ini udah gimana? Ada pesan dari Pak Gubernur Bank Indonesia, waktu itu masih Pak Agus Marto. Hari Senin mau nggak mau kita, nah Bapak Ibu kami kumpul. Satu persyaratan saja lagi gitu. Jadi setelah menentukan, kata si pejabat ini, semua sudah memenuhi persyaratan, tinggal satu saja persyaratan. Semua bergemuruh nih, wah apa ya gitu kan? Tahu nggak apa? Persyaratan clearance, clean and clean. Dari kepolisian, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah hukum. Ciut hati saya, itu kan yang lagi saya hadapi kan. Lagi rame buku pula juga, disiar kerang sono sini, kemudian dikasih buku, dan tidak ada pembelaan sama sekali dari saya. Itu BI ngomongnya seperti itu, kecuali satu saja, yakni clean dan kan pengadilan, kejaksaan sedang dalam masalah, dan semua direksi harus bikin, komisaris harus sampai ke dalam hati gini ya gimana orang gitu. Ini yang saya bilang, saya berterima, saya sujud syukur. Di mana tiba-tiba pejabat itu ngomong begini, keren. Demi Allah Gus, waktu itu saya berpikirnya apa? Saya kenapa dikecualikan? Kan karena saya pasti blacklist. Betul kan? Ya. Betul loh kan? Dari mana nih masalah di mana-mana? Tiba-tiba orang ini ngomong, kecuali Pak Ustadz Yusuf Mansur, in dan clearance dari kepolisian, kejaksaan, dan saya kan nanya, kenapa Bu gitu? Ya karena kami sudah audiensi. Jadi rupanya saya dan pengetahuan screen berangkat ke Polda Jabar sebagainya, mencari tahu tentang tanpa saya tahu, dan mereka mendapati penjelasan dari teman-teman kasus saya bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini tidak bersalah, dan bukan datang dari saya. Ya BI datang ke sono, ke Bareskrim Mabes Polri, begitu loh, menginvestigasi sendiri. Hasilnya adalah saya, makanya kata BI, kecuali Mansur kami tahu langsung dari, sehingga hari itu yang udah langsung dapat izin imani, ya kita. Tahu
nggak Gus? Yang lain nggak ada yang mampu. Yang lain kenapa tidak ada yang mampu? Sore jam 5. Sedangkan pengumumannya harus Senin jam 9 pagi. Mana satu minggu libur. Satu orang lah kalau seluruh direktur Yoko. Gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama istri, sama teman-teman, keluarga harus terima kasih. Harus terima kasih sama yang selalu ketika masa kritis, mereka yang justru menjadi pintu pembuka kita dapat. Sallu alaihi. Adanya itu orang susah, nggak mungkin orang seneng ngomong. Adanya orang yang ngomongin kita ya susah, makanya ngomongin orang seneng. Yang ada itu orang kecil kayak kita. Ngomong Jokowi ngomongin kita. Ya. Instagram itu cuma Ya. Pesan-pesan untuk kita. Gini aja, terakhir kita doa aja buat semua teman-teman, mudah-mudahan Amin, amin. sabar, baik sangka, dan menjelma menjadi orang-orang hebat, bukan saja lepas dari kesulitan, tapi kemudian dapat iman yang luar biasa. Amin, Bukan ya Allah. cuma sembuh, tapi dapat. Kita juga doain Bunda, mudah-mudahan Bunda sembuh, dan Gus Miftah bisa mengirimkan kacamatanya ke saya, insya Allah. Siap, nanti berikut rekening Ustadz ya. Adinnya walikulni yatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Hilang corona, nih nggak bakal ada corona, dan Ramadan bebas corona. Insya Allah tarawih berlimpah. Makasih Gus. Ya, Mamai. Peluk dari istri saya buat Bunda. Makasih. Ya, makasih Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ansur, mohon maaf malam hari ini gak bisa tanya jawab ya, karena apa namanya. Terima kasih. Besok lagi insya Allah kalau bumi ini di lockdown dengan keadaan corona, maka barangkali kita tapi langit masih bisa menerima kita. Sekali lagi Ustaz, Yusuf Mansur, terima kasih. Melupakan Allah itu derhaka, melupakan Ustaz Yusuf Mansur mana bisa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.